بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang dinamakan surat tersebut dengan surat Al-Fath. Surat ke-48 di juz ke-26 di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Surat Al-Fath artinya surat kemenangan terbuka dan kemenangan yang nyata. Kaum muslimin, kaum muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fath ini turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya pulang dari Hudaybiyah dalam keadaan sedih dan gundah gulana. Kenapa demikian? Karena sewaktu mereka berangkat dari Madinah, tujuan mereka adalah ingin melaksanakan ibadah umrah ke kota Mekah. Namun di tengah jalan di daerah Hudaybiyah tersebut, mereka dihalangi oleh orang-orang Quraisy untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun tersebut. Maka sewaktu itu terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Di antara isi perjanjiannya bahwasanya orang-orang muslim tidak dibenarkan atau tidak bolehkan melaksanakan ibadah umrah waktu itu. Yang kedua, di antara isi perjanjiannya yang lain adalah seandainya ada seorang muslim dari kota Mekah yang ingin hijrah ke kota Madinah, setelah perjanjian dibuat, mereka tidak diizinkan untuk pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah dan harus dipulangkan ke kota Mekah. Dan beberapa lagi pasal-pasal perjanjian yang menurut perasaan hati kecil kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin waktu itu, isi-isi perjanjian tersebut sangat merugikan kaum muslimin. Dan mereka berada dalam keadaan gundah gulana. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka agar menyembelih hadyu atau hewan ternak yang mereka bawa di kota Madinah, dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk setelah selesai melaksanakan ibadah umrah, disuruh Rasulullah SAW untuk menyembelih hewan ternak tersebut di Hudaybiyah. Mereka agak enggan. Namun setelah Rasulullah mencontohkan penyembelihan hewan ternak dan mencukur rambut beliau, barulah mereka semuanya ikut pula mencukur kepala mereka dan menyembelih hewan ternak mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perasaan yang namanya naluri manusia, yang namanya naluri kaum muslimin waktu itu, mereka bersedih dengan klausul-klausul perjanjian yang terjadi. Namun ternyata Allah mengatakan, menurunkan Al-Qur'anul Karim, mengatakan ini adalah kemenangan yang nyata. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Perjanjian Hudaybiyah ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, inilah suatu kemenangan yang nyata. Walaupun seolah-olah mundur beberapa langkah, tapi untuk maju dengan langkah yang banyak, langkah yang lebih ke depan. Dan memang ternyata demikian. Allah SWT wujudkan hal itu, fatham mubina tersebut.
Sebelum perjanjian Hudaybiyah, dapat kita lihat dalam sejarah atau dapat kita baca dalam sejarah, jumlah kaum muslimin hanya sekitar ribuan saja. Namun sejak adanya perjanjian Hudaybiyah, adanya gencatan senjata, dari sejak perjanjian Hudaybiyah sampai Fathul Makkah, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, itu dikatakan dalam sejarah lebih kurang jumlah kaum muslimin yang berkumpul di padang Arafah di waktu haji wada tersebut lebih kurang 124.000 jumlahnya. Jumlah yang signifikan pertambahan kaum muslimin. Dan Allah SWT juga nyatakan dalam surah Al-Fath bahwasanya Allah telah reda kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah reda kepada kaum muslimin yang membaiat engkau wahai Muhammad di bawah pohon di Hudaybiyah tersebut. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat nikmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fath ini tentu ada durus wal ibar, ada hikmah, ada suatu pelajaran berharga yang bisa kita petik. Salah satu pelajaran kita ambil adalah bisa jadi sesuatu yang rasanya menurut hati kecil kita tidak kita sukai, tapi menurut Allah itu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu sesuatu yang kau tidak suka. Rasanya hati ini tidak menerima akan hal itu. Tapi kata Allah itu baik bagi engkau. Kaum muslimin, kaum muslimat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita sudah membaca peraturan yang berlaku untuk masa PSBB ini, dan juga kita telah membaca fatwa Majelis Ulama tentang hal-hal yang harus kita laksanakan dan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Dan Ramadan sudah di depan mata. Kalau kita sesuaikan dengan apa yang instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan fatwa Majelis Ulama, tentunya kita tidak menyaksikan semaraknya pasar pembukuan. Kita juga tidak akan merasakan syahdunya, nikmatnya salat tarawih berjamaah di masjid, kegiatan tadarus Al-Quranul Karim di masjid, kegiatan musabaqah tilawatil Quran yang biasanya sering dilaksanakan di bulan Ramadan. Juga barangkali juga kita juga tidak akan bertemu dengan karib kerabat, handai tolan, sahabat kita yang di perantauan, yang biasanya setiap tahun, setiap Idul Fitri kita sering reunian. Mungkin kemungkinan besar hal itu di tahun 1441 Hijriah ini, itu kemungkinan tidak kita rasakan. Dan tentunya namanya manusia, naluri seorang kaum muslimin akan merasa sedih. Kenapa sampai demikian? Kenapa sampai begini keadaan sekarang ini? Namun kaum muslimin, kaum muslimat, kita tidak boleh berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin, kaum muslimat harus tetap berhusnuzan pada Allah. Bisa jadi Allah SWT akan memberikan hal-hal yang lebih baik daripada itu semuanya pada kita.
Bisa jadi dengan tangisan kita di rumah kita masing-masing, sewaktu kita baca Quran, sewaktu kita melaksanakan salat tarawih di rumah kita, sewaktu berbuka puasa di rumah kita masing-masing, bermohon kita pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima ibadah kita, agar Allah betul-betul menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa nantinya. Dan bagaimana pula kita memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat pergi, agar kita bermohon pada Allah di hari kemenangan nantinya, di Aidil Fitri, betul-betul bersih semuanya. Bersih kita dari dosa, bersih kampung kita, bersih negeri kita ini dari wabah penyakit, sehingga kita betul-betul menjadi masyarakat kampung yang bersih lahir dan bersih batin. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.